Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Lalu, apa sih yang disebut dengan pecahan sederhana? Suatu pecahan dikatakan pecahan sederhana apabila pecahan yang pembilang dan penyebutnya sudah tidak dapat dibagi lagi. Cara menyederhanakan pecahan itu ada dua. Yang pertama dengan pembagian berulang, dan yang kedua membagi dengan pembilang. Tapi cara kedua ini tidak bisa atau tidak berlaku untuk semua bilangan. Hanya bilangan atau pecahan tertentu saja yang memang bisa dibagi dengan pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Tentukan pecahan sederhana dari pecahan berikut. Yang pertama, 4/6. 4/6 ini akan kita bagi dengan bilangan yang kecil dulu, yaitu dibagi dengan 2. Nah, jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Tidak boleh dengan angka yang berbeda, harus dengan angka pembagi yang sama. Nah, 4 dibagi 2 itu sama dengan 2/6 dibagi 2 itu 3. Nah, 2/3 ini apakah bisa disederhanakan lagi? Ternyata 2/3 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi atau tidak bisa dibagi lagi. Maka 2/3 ini adalah bentuk paling sederhana dari 4/6. Jadi bentuk sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Contoh berikutnya adalah 8/16. Seperti tadi, 8/16 kita bagi dengan angka yang kecil dulu, yaitu 2. Nah, karena sama-sama bisa dibagi 2 ya. 8 dibagi 2 itu 4/16 dibagi 2 itu adalah 8. Nah, 4/8 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 4-nya kita bagi 2, maka 8-nya juga kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu 2/4. Nah, 2/4 ini apakah sudah sederhana? Ternyata 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 2-nya kita bagi 2, 4-nya juga dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1/4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah, 1/2 ini apakah bisa disederhanakan lagi? Ternyata 1/2 ini sudah merupakan bentuk paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi, bentuk sederhana dari 8/16 adalah 1/2. Lalu kalau Bu, 8/16 boleh nggak sih kalau saya mau baginya dengan angka 4? Tentu saja boleh. Coba kita akan coba dibagi dengan angka 4. 8/16. Karena 8 bisa dibagi dengan 4, 16 juga bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 itu 2/16 dibagi 4 itu adalah
Nah, 2/4 ini masih bisa disederhanakan nggak? Ternyata 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 itu 2. Selesai. Nih, jadi hasilnya akan sama. Mau dibagi 4 atau dibagi 2 secara berulang, hasilnya akan sama, yaitu 1/2. 8/16 ini juga bisa kita bagi dengan menggunakan cara kedua, yaitu membagi dengan pembilang. 8/16, pembilangnya itu adalah 8. Jadi 16-nya juga harus dibagi dengan 8. 8 dibagi 8 itu adalah 1. 16 dibagi 8 itu adalah 2. Selesai. Ini merupakan cara kedua, yaitu membagi dengan pembilang. Tapi ingat ya, cara kedua ini tidak berlaku untuk semua pecahan, hanya pecahan dengan angka-angka tertentu saja yang memang bisa dibagi dengan pembilangnya. Jadi, bentuk sederhana dari 8/16 adalah 1/2. Bu, kenapa yang ini cuma pakainya cara 1? Karena 4/6 tidak bisa menggunakan cara kedua. 6 tidak bisa dibagi dengan 4. Jadi 4/6 ini hanya bisa menggunakan cara yang pertama, tidak bisa menggunakan cara kedua. Selanjutnya, contoh yang ketiga ada 15/25. Kira-kira 15/25 itu bisa kita bagi dengan berapa ya? Kalau bilangannya ganjil, tentu tidak bisa dibagi dengan angka 2. Coba kita bagi dengan angka 3. 15 bisa dibagi 3, tapi 25 ini tidak bisa dibagi dengan 3. Maka kita tidak bisa menggunakan bilangan 3 sebagai pembaginya. Lalu, bisa nggak sih dibagi 4? Tentu tidak bisa. Maka kita coba dengan dibagi dengan angka 5. Nah, 15 ini bisa dibagi dengan 5, 25 pun bisa dibagi dengan 5. Berapa sih 15 dibagi 5 itu? 15 dibagi 5 itu adalah 3/25 dibagi 5 itu adalah 5. 3/5. Apakah 3/5 ini masih bisa kita sederhanakan? Ternyata 3/5 ini sudah tidak bisa kita sederhanakan. Jadi ini merupakan bentuk paling sederhana dari 15/25. Jadi bentuk sederhana dari 15/25 adalah 3/5. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dan contoh yang sudah Ibu berikan bisa dipahami oleh anak-anak. Di akhir video akan ada latihan yang harus anak-anak kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.